Baik, saya ingin menjelaskan tentang tugas 2 basis data, yaitu tentang disediakan suatu ERD, kasus rumah sakit, lalu kemudian kita disuruh untuk membuat basis datanya dari data di atas. Di sini adalah dari dokter menuju pasien, lalu kemudian ada pasien dokter, lalu pasiennya daftar dulu, lalu dilayani oleh admin, dari dokter ke admin, kemudian diambil lagi sama dokternya, kemudian baru dokter itu ditangani oleh pasien ini. Dari sini yang pertama kita lakukan adalah dengan membuat suatu ini dari rumah sakit dulu ya. Jadi di sini kita klik SQL-nya, lalu kemudian kita tuliskan create database rumah sakit. Lalu kemudian kita jangan lupa berikan titik koma. Kita klik kirim dulu. Nah, dari sini kita sudah muncul satu database berupa rumah sakit, lalu kemudian kita klik database ini, kita klik SQL di sini. Nah, dari sini kita masukkan. Untuk yang pertama adalah kita bikin dulu tabel dari dokternya. Oke, saya langsung saja ya di sini. Create tabel dokter, kemudian seperti yang sudah dijelaskan kita pakai ID dokternya, auto increment primary key, lalu kemudian nama dokter pakai varchar 100, oh ya, ini ID dokter kita gunakan INT ya, atau integer ya. Artinya di sini adalah angka, full angka di sini. Spesialisnya kita gunakan tulisan, nomor HP kita gunakan varchar 20. Spesialis di sini maksimal 100, varchar 100 itu artinya dia maksimal 100. Auto increment primary key ini artinya dia masuk ke dalam suatu primary key, nanti kita masukkan ke dalam primary key nantinya. Alamat dokter kita gunakan teks, waktu kerja varchar, tanggal lahirnya kita gunakan date. Oke, di sini kita klik dulu kirim. Masuk, maka otomatis tabel dokter ini akan masuk ke dalam rumah sakit. Kita klik lagi ke rumah sakit, kita masukkan yang lain. Setelah itu kita buat tabel pasien. Nah, di sini tabel pasiennya sudah saya bikinkan sebelumnya. Saya langsung copy aja dari notepad saya. Ada create tabel pasien, ID pasien, sama seperti yang tadi, bentuknya INT dan auto increment, dan dia merupakan primary key di sini. Nama pasien pakai varchar dengan maksimal 100, alamatnya teks, dan ini. Jenis kelamin kita gunakan 2, laki-laki dan perempuan, pakai 2 ini. Lalu kemudian kita masukkan lagi, kirim lagi. Kita masukkan lagi SQL-nya, kita tambahkan lagi, lalu kita masukkan untuk tabel administrator. 3 orang. Orang yang ketiga yang kita akan masukkan adalah administrator, ID admin, di sini auto increment dan dia merupakan primary key. Nama admin kita gunakan varchar dengan maksimal 100, username varchar dengan 50, dan ada password. Kenapa kita gunakan username password? Ini nanti supaya kita bisa membedakan, kalau misalkan dalam database rumah sakit itu kan pasti kita ada username sama password, ini kan udah pasti diperlukan untuk, kalau enggak nanti bakalan ID admin nggak bisa dipakai kalau kita nggak ada username sama passwordnya gitu. Jadi ini termasuk hal yang krusial ya dalam database rumah sakit, termasuk dalam administrator. Oke, kita masukkan aja dulu. Lalu di sini kita mulai masukkan penghubungnya. Pertama di sini kita gunakan dulu pasien dan dokter. Oke, ini tadi sudah saya bikin di sebelumnya. Di sini ada ID, otomatis ada ID pasien seperti yang diminta, ID dokter, waktu periksa, datem, resep, di mana primary key-nya di sini adalah ID pasien dan ID dokter. Foreign key-nya di sini ID pasien dengan referensinya merupakan pasien dan ID pasien. Foreign key-nya yang kedua adalah ID dokter dengan referensi yaitu dokter dan ID dokter. Kita kirim dulu. Nah, di sini sudah mulai masuk penghubungnya. Lalu di sini kita masukkan lagi, kok baru sih ke klik OK. Kita masuk lagi ke rumah sakit, lalu kemudian kita tuliskan lagi SQL-nya. Kita bikin penghubung dokter dan admin. Nah, di sini kita pakai ID dokter, ID admin. Primary key-nya adalah ID dokter dan ID admin. Foreign key-nya adalah ID dokter dengan referensi dokter dan ID. Foreign key-nya adalah administrator dengan ID admin. Kita klik kirim lagi. Nah, oke, sudah masuk. Dan satu lagi, kita masukkan lagi dengan daftar pasien ya. Jadi kita masukkan tabel daftar untuk pasien. Jika ada pasien, maka dia harus daftar dulu. ID daftar ya pakai auto increment dengan dia merupakan primary key.
Jadi ID daftar di sini karena dia sebenarnya harusnya masuk di awal ya sebelum. Jadi kayak pasien itu sebelum masuk diperiksa dia kan harus masuk dulu tuh. Nah, di sini pakai auto increment dengan primary key, ID daftarnya. Lalu ID pasien kita pakai integer, ID dokter kita pakai integer, ada tanggal date, ada keluhan juga. Dan di sini sudah dijelaskan. Kita klik kirim lagi. Lalu cara mengisinya bagaimana? Nah, ini di sini kita mulai masuk ke dalam cara pengisiannya untuk database ini. Kita balik lagi, kemudian kita balik ke bagian rumah sakit lagi. Nah, di sini kita klik bagian SQL. Sudah. Kita masukkan nama dokternya dulu. Pertama kita pakai kode insert into. Oke. Insert into ini maksudnya mau dimasukkan kemana tabel ini? Nah, di sini kan kita tadi pakai dokter ya, maka kita masukkan dulu ke dokter. Jangan sampai salah dan jangan sampai ini ya apa sih case-nya itu spesifik ya. Jadi kalau misalkan kita masalah masukkan angka R besar aja ini udah beda lagi. Gitu. Jadi harus kayak gini. Oke, kita masukkan dalam insert into dokter di mana di sini. Kan maksudnya nama dokter, spesialis, nomor HP, alamat dokter, waktu kerja, ada tanggal lahir ya kan tadi kan. Oke, jadi kita langsung masukkan aja. Tadi saya sudah sempat bikin. Nah, gini. Ini kita hapus dulu bagian sini ya. Dah. Dengan value di sini misalkan ada dokter Andi, dokter umum, namanya berikut nomor HP-nya, di sini alamatnya, lalu kemudian ini tanggal lahirnya. Ini ya. Kita masukkan, tentu saja ini artinya koma itu berarti dia satu tabel dan satu tabel yang lain itu belum masih masuk. Lalu ada titik koma di sini untuk mengakhiri. Oke, kita masukkan dulu. Nah, kita cek bagian dokternya di sini. Ini sudah masuk ya. Ada dokter Andi, dokter Sinta, udah ada waktu kerjanya jam segini sampai jam segini, ini tanggal lahirnya seperti ini. Kita balik lagi ke rumah sakit, kita mulai masukkan ke pasiennya di sini. Pasien di sini adalah ada siapa aja nih tadi pasiennya. Kita pakai alamat pasien, ID pasien, nama pasien, dan jenis kelamin. Sudah saya bikinkan tadi, jadi ada nama pasien, alamat, nomor HP, dan jenis kelamin. Lalu ada value-nya di sini misalkan Budi sama Rina dari Jakarta sama Bandung, laki-laki dan perempuan. Kita kirim dulu. Klik kirim. Ini pasti sudah langsung masuk ke tabel pasien seperti yang sudah diduga. Lalu balik lagi kita ke tabel administrator. Kita mau mengisi bagian administrator yang di sini masih kosong ya. ID admin, nama admin, username, dan password. Oke, kita cek di bagian rumah sakit. Kita masukkan dulu. Kita langsung masukkan insert into administrator, nama admin, username, dan password. Di sini sudah ada. Admin 1, 1, 2, 3, 4, 5, admin 2, 1, 2, 3, 4, 6 aja biar agak beda ya. Jadi saya biar iseng aja itu tadi. Oke, di sini administratornya sudah langsung masuk. Oke, sudah langsung masuk ya, admin 1 dan admin 2. Lalu kita mulai masukkan ke dalam tabel daftar. Jika ada pasien yang masuk, maka dia harus daftar dulu. Berarti kita masukkan dulu tabel daftarnya. Sama kayak tadi, insert into daftar sama. Kita masukkan ID pasien, ID dokter, tanggal daftar, dan keluhan. Ini untuk daftarnya. Nah, di sini kan tadi pasien yang pertama adalah, ini dulu ya, ini kita hapus dulu ya. Oke. Pasien yang pertama, kita oke dulu. Nah, untuk pasien yang pertama adalah ID pasien ada 12. ID dokter di sini ada 12. Misal kita mau masukkan di sini untuk demam dan pusing, itu kita masukkan untuk umum. Dan batuk dan flu kita masukkan untuk anak. Begitu. Jadi di sini untuk pasien kita gunakan ID 1, kita dokter adminnya dokternya kita masukkan ID 1 juga. Pasien ID 2, Rina, kita masukkan dokternya ID 2. Jadi kalau kita buat baru maka seperti ini jadinya. Sama kayak tadi, ID pasien, ID dokter, tanggal daftar, dan keluhan. Satu-satu kita plotkan 1, 1, 2, tanggalnya segini, tanggal daftar. Begini ya, lalu kemudian kita klik kirim. Jadi ketika kita cek di bagian daftar, maka jadinya seperti ini. Nah, bisa dipahami ya.
Lalu kita masuk ke bagian pasien dokter. Hubungan antara pasien dan dokter ini jadi ketika dokter mau meriksa pasien, dokter harus tahu ID dokternya, waktu periksa dan resepnya gitu. Kita masukkan dulu insert, kemudian kita klik di SQL, lalu kemudian kita masukkan insert into pasien ke dokter, ID pasien, ID dokter, waktu periksa dan resepnya. Sini tadi sudah dimasukkan ya. Sama kayak tadi 1122, pasien 1 ke dokter 1, pasien 2 ke dokter 2. Seperti ini kita klik kirim. Otomatis kita langsung daftar di bagian pasien dokter. Nah, seperti ini. Lalu kemudian setelah pasien dokter, maka ada di dokter admin. Nah, ini dokter admin. Hubungan antara dokter dan admin adalah admin itu untuknya menyimpan data dokter. Data yang disimpan adalah ID dokter, ID admin, dan ID data. Sama seperti tadi, kita masuk ke PHP rumah sakit. Rumah sakit lalu kita masukkan insert into dokter admin, ID dokter, dan ID adminnya. Kita langsung kok. Jadi di sini sudah masuk semua ya. Nah, di sini ini untuk bagian dokternya, daftarnya, ini dokternya, ini dokter admin, ini pasien, dan ini untuk pasien dokternya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini aja. Praktik tugas 2 dari basis data dari saya. Terima kasih.